Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Tali Alsa dengan NIM 211053616. Kali ini saya akan membahas proposal untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis Alsaf Apartemen. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Yang pertama, perkembangan bisnis apartemen. Di era saat ini, bisnis apartemen sangat berkembang pesat, terlebih pembangunan di daerah yang permukiman padat. Dan juga kita ketahui sebelumnya, bisnis apartemen ini juga sudah berkembang dan sangat banyak di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Untuk itu juga bisnis apartemen di wilayah padat penduduk sangat strategis dan menguntungkan. Salah satu alasannya karena lahan tanah atau permukiman yang saat ini sangat mahal dan juga sulit ditemukan, maka pembangunan apartemen di wilayah padat penduduk menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin mencari tempat tinggal, sekaligus menjadi sebuah investasi bagi para pengguna apartemen. Lalu yang kedua yaitu faktor pembangunan apartemen. Untuk di Kota Padang ini sendiri, yang kita ketahui bahwa bisnis apartemen ini belum ada atau belum pernah dijumpai. Yang kita jumpai hanya bisnis seperti hotel yang ada di Kota Padang. Sehingga besar kemungkinan peluang untuk membangun apartemen di Kota Padang. Berdasarkan data dan jumlah penduduk di Kota Padang, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Kota Padang bisa menjadi lokasi yang sangat strategis dalam pembangunan apartemen. Selain dari total jiwa yang padat, Kota Padang juga merupakan pusat pemerintahan, industri, pendidikan, serta lahan untuk mencari uang dan pekerja bagi masyarakat, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat. Oleh karena itu, perlunya studi kelayakan bisnis agar dapat membangun atau mengembangkan bisnis apartemen ini. Dan dapat dipahami juga bahwa untuk bisnis dengan skala yang besar seperti apartemen ini, diperlukannya studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Pada poin evaluasi aspek-aspek studi kelayakan bisnis ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga ada aspek hukum dan legalitas. Yang keempat ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dan yang kelima ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke pembahasan aspek pemasaran. Yaitu untuk di aspek pasar dan pemasaran ini penjelasan mengenai yang pertama produk yang ditawarkan. Jadi pada studi kelayakan bisnis ini, produk yang ditawarkan adalah apartemen pada bidang jasa. Apartemen menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke atas di Kota Padang, diiringi tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga harga tanah yang semakin mahal. Pembangunan apartemen menjadi solusi di mana apartemen yang akan dibangun lebih lengkap dengan fasilitas dan tingkat keamanan yang memadai, serta lokasi apartemen yang dibangun juga strategis. Lalu, untuk pembahasan yang kedua yaitu STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi yang pertama ada segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar pada bisnis Alsaf Apartemen yaitu ada demografis dan geografis. Untuk segmentasi geografis sendiri, Alsaf Apartemen menjadi salah satu segmentasi yang cocok. Hal ini diukur berdasarkan gaya hidup serta pendapatan ekonomi masyarakat Kota Padang. Untuk dasar gaya hidup, hal ini didukung oleh kehidupan masyarakat di era revolusi 4.0 ini cenderung modern, tidak sedikit dari mereka memilih hal serba instan dan tersedia dengan sendirinya, termasuk tempat tinggal. Selain itu, harga lahan yang mahal khususnya di perkotaan membuat orang-orang memilih untuk tinggal di apartemen. Mengenai pendapatan ekonomi sendiri, Alsaf Apartemen dibangun untuk masyarakat yang ingin mencari tempat tinggal di Kota Padang, untuk yang berpenghasilan menengah ke atas atau memiliki kemampuan keuangan untuk menyewa atau membeli unit apartemen.
Selanjutnya, untuk berdasarkan geografis, Alsaf Apartemen memilih Kota Padang sebagai lokasi pembangunan karena Kota Padang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Sumatera Barat. Selain itu, merupakan pusat untuk melakukan mata pencarian dan pemerintah di Sumatera Barat. Lokasi pembangunan apartemen akan dilaksanakan di Jalan Raya Bypass Padang. Selanjutnya yaitu targeting. Target untuk Alsaf Apartemen sendiri yaitu pekerja dengan pendapatan menengah ke atas, dan untuk sewa yaitu mahasiswa, di mana lokasi ini juga dekat dengan Universitas Baitur Rahmah. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning untuk Alsaf Apartemen sendiri yaitu apartemen pertama di Sumatera Barat. Lalu untuk selanjutnya yaitu perkembangan permintaan pasar dan prospeknya. Untuk data dari permintaan pasar ini pada tabel 1 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yaitu total jumlah penduduk angkatan tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Padang. Nah, di sini ada data dari tahun 2017 hingga ke 2021, dan total dari jumlah yang bekerja sebanyak 2.031.252. Nah, di sini ada tabel kedua itu proyeksi permintaan berdasarkan data pada tabel 1 total permintaan, maka ramalan permintaan pada tahun 2023 yaitu 434.446. Yang keempat itu ada perkembangan penawaran pasar dan prospeknya. Untuk di Kota Padang, perumahan mewah atau elit menjadi saingan apartemen dikarenakan target utama mereka juga masyarakat kalangan menengah ke atas. Berdasarkan data BPP Tapera, jumlah unit perumahan di Kota Padang tahun 2021 sebanyak 3.024 unit. Diperkirakan produksi akan meningkat 10% per tahun. Maka proyeksi penawarannya adalah dari total produksi perumahan tahun 2021 pada data yaitu sebanyak 3.024 unit, dan asumsi kenaikan produksi untuk per tahun itu 10%. Maka pada ramalan tahun 2023 sebanyak 3.659,4 unit. Selanjutnya yaitu market space. Market space tahun 2023 untuk penjualan industri yang diperoleh dari data penawaran sebelumnya itu sebesar 3.659,4 unit, dan permintaan itu sebesar 446, dan market space yang diperoleh itu sebesar 430.786,96. Untuk market share selanjutnya itu market share pada tabel 3 ini pesaing yang diambil oleh Alsaf Apartemen itu ada grup pilihan yaitu perumahan Padang Premier Residence, dan yang kedua ada The Royal Village, dan lainnya sebesar 25%, dan untuk yang pertama tadi 40% dan untuk Royal 35%. Nah, untuk penjualan industri yang diperoleh tadi itu sebesar 3.659,4, dan total penjualan perusahaan dari ketiga ini sebesar 3.659,04. Selanjutnya yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing dilakukan pada perumahan The Royal Village dan Padang Premier Residence, karena untuk pesaing apartemen sendiri tidak ditemukan di Kota Padang, sehingga perumahan menjadi pesaing yang tepat bagi apartemen. Berdasarkan hasilnya, The Royal Village memperoleh nilai 3,34, lalu Padang Premier Residence memperoleh nilai 3,56, dan Alsaf Apartemen sebesar 3,57, yang artinya peringkat 1 itu diduduki oleh Alsaf Apartemen yang memiliki selisih 1 antara dengan Padang Premier Residence itu 3,56. Lalu untuk analisis SWOT pada tabel 5 ini, untuk kelebihan Alsaf Apartemen yaitu Alsaf Apartemen terletak di lokasi yang strategis dekat dengan jalan raya dan jauh dari pantai. Kemudian merupakan apartemen pertama di Sumatera Barat, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Weakness-nya atau kelemahan karena pembangunan apartemen pertama di Kota Padang, mungkin masyarakat akan merasa sedikit asing. Untuk opportunity atau peluang,
keterbatasan lahan di Padang menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin mencari tempat tinggal. Dan kedua yaitu sarana investasi bagi pemilik apartemen. Untuk yang threat atau ancaman, reaksi masyarakat dikarenakan kultur atau budaya yang kuat di Kota Padang. Next, ke strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran karena terdapat menggunakan 7P. Yang pertama yaitu produknya berupa alsaf apartemen, dan tipe kamarnya yaitu ada tipe studio, one bedroom dan two bedroom. Nah, untuk tipe studio ini akan dibangun sebanyak 20 unit, one bedroom 15 unit dan two bedroom 15 unit juga. Untuk price atau harga untuk yang disewakan untuk studio yaitu sebesar 18 juta per tahun, one bedroom sebesar 21 juta per tahun dan two bedroom sebesar 25 juta per tahun. Untuk dijual yaitu studio sebesar 130 juta, one bedroom sebesar 160 juta dan two bedroom sebesar 240 juta. Untuk place atau lokasi yaitu di Jalan Raya Bypass Koto Panjang Ikwa Koto yang salurannya melalui agen hingga konsumen akhir. Dan promosi yaitu melalui radio, koran, sosial media, papan reklame, event, dan sponsor. Lalu untuk physical evidence, alsaf apartemen memiliki lokasi yang strategis dan dilengkapi dengan sistem keamanan apartemen yang tinggi. Mengenai proses, dirancang dengan tenaga kerja dan infrastruktur profesional, setiap unit akan diberi peredam suara dan ruangan penting diberi CCTV. People, alsaf apartemen memiliki sumber daya manusia yang handal sesuai pada bidangnya dengan perekrutan yang ketat, lalu juga mengadakan pelatihan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta pemberian pelayanan melalui customer service yang bebas pulsa. Untuk keputusan strategi pada aspek pemasaran ini, berdasarkan analisis dari aspek pasar dan pemasaran, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan alsaf apartemen memiliki peluang dari segi pemasaran, bahkan untuk segi jenis apartemen juga belum ada, hanya besar kemungkinan saingan untuk alsaf apartemen saat ini adalah perumahan yang dibangun di Kota Padang. Oleh karena itu, keputusan strategis yang dapat dibuat adalah besar kemungkinan kesuksesan dan peluang pembangunan apartemen di Kota Padang. Untuk kedua, kita masuk ke aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu mengenai tanah dan lokasi. Untuk pembangunan alsaf apartemen ini, lokasi pembangunan yaitu dibangun di Jalan Raya Bypass Koto Panjang Ikwa Koto dengan luas kurang lebih 3.500 meter persegi. Dan untuk faktor utama pemilihan lokasi pembangunan alsaf apartemen yaitu karena letak pasar yang dituju untuk pemilihan lokasi yaitu strategis karena dekat dengan jalan raya, jauh dari area pantai, dekat dengan lokasi industri seperti PT, perusahaan, industri lainnya, tempat kerja lainnya, dan dekat juga dengan rumah sakit Islam Siti Rahmah serta kampus Baitur Rahmah dan fasilitas umum lainnya. Untuk faktor penunjang, pemilihan lokasi tanah yang cukup baik untuk membangun apartemen, kemudian membantu masyarakat yang kesulitan mencari lokasi tempat tinggal, sehingga adanya apartemen dapat mempermudah pendatang untuk mencari tempat tinggal. Lalu yang kedua atau yang poin B yaitu desain produk atau jasa. Nah, untuk produk sendiri yaitu produk yang akan dibuat adalah apartemen. Pembangunan alsaf apartemen didesain semenarik mungkin dengan menggunakan peralatan dan perancangan yang matang. Nah, yang kedua ini ada bentuk logo alsaf apartemen. Selanjutnya yaitu ada bentuk dalam bidang jasa dibangun 6 lantai saja dan tiap lantai terdiri dari 8 sampai 9 unit. Lalu di pekarangan luar apartemen akan dibangun area taman khusus penghuni apartemen serta juga parkir. Ukurannya untuk ukuran apartemen akan dibangun pada tanah yang luasnya kurang lebih 3.500 meter persegi, di mana jika ukuran kamar tipe studio yaitu 22 meter persegi, tipe one bedroom sebesar 26 meter persegi, dan ukuran two bedroom yaitu 33 meter persegi.
serta tergabung dengan area kantor untuk karyawan apartemen, ruang fitness, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Yang lalu ada warna, dibuat semenarik mungkin dengan warna yang eye-catching dan kekinian, sehingga Alsaf Apartemen akan memiliki keunikan tersendiri. Dan yang terakhir ada material. Material yang digunakan dalam pembangunan apartemen yaitu bahan baku dan penolong pembangun apartemen beserta fasilitas utama dan penunjangnya. Masuk ke poin C, yaitu skala operasi dan luas produk. Apartemen akan dibangun pada luas tanah kurang lebih 3.500 meter persegi. Selain itu juga terdapat beberapa area yang dibangun seperti taman dan parkir sebagai penunjang apartemen. Kamar atau unit apartemen akan dibangun sebanyak 50 unit yang terdiri dari 20 kamar untuk tipe studio, 15 kamar untuk tipe one bedroom, dan 15 lagi untuk tipe kamar two bedroom. Dan dalam gedung juga terdapat ruang kantor untuk staf apartemen. Selanjutnya yaitu skala operasi dan luas produksi atau kapasitas dan rencana produksi. Pembangunan apartemen dilakukan secara terus-menerus atau continuous process sesuai dengan penetapan jadwal atau schedule yang dirancang. Berikut merupakan layout dalam dan luar dari Alsaf Apartemen. Untuk layout dalam sendiri, di sini diberi penomoran, yaitu untuk nomor 1 adalah pintu masuk apartemen. Di nomor 2 sendiri merupakan ruang tunggu yang berada di lantai dasar. Dan juga terdapat meja resepsionis atau resepsionis atau customer service di nomor 3, diberi label nomor 3. Kemudian juga di nomor 4 merupakan ruang pegawai atau staf yang juga berada di lantai dasar. Serta nomor 5 dan 6 merupakan ruang fitness dan meeting room yang juga berada di lantai dasar, dan nomor 7-8 merupakan toilet umum dan tempat ibadah. Dan pelabelan nomor 9 atau nomor 9 merupakan fasilitas kesehatan yang berada di lantai 2. Untuk sisa ruangan merupakan kamar apartemen yang terdiri dari 50 unit. Kamar itu berada pada lantai 1 hingga lantai 6. Setiap lantai akan diberi tangga dan lift darurat. Dan lantai paling atas adalah rooftop apartemen atau sky lounge. Lalu untuk layout luar, untuk pelabelan nomor 1 merupakan area satpam atau pos satpam. Untuk label nomor 2 atau nomor 2 merupakan parkir yang disediakan oleh Alsaf Apartemen bagi pengunjung maupun penghuni apartemen. Dan untuk pelabelan nomor 3 merupakan taman bermain yang dibangun oleh apartemen, di mana jika pengunjung bosan di dalam ruangan, maka taman ini cocok untuk menghilangkan bosan bagi penghuni apartemen. Taman tersebut juga dibuat senyaman mungkin dengan lokasi yang rindang dan banyak pepohonan. Yang keempat ini merupakan bangunan apartemen, yaitu Alsaf Apartemen. Dan yang kelima adalah fasilitas swimming pool yang berada di tengah-tengah lingkup apartemen. Untuk poin E yaitu mesin, peralatan, dan teknologi yang dipakai. Perolehan mesin, peralatan, atau perlengkapan diperoleh dengan cara membeli ataupun sewa. Berikut mesin, peralatan, dan teknologi. Untuk administrasi, resepsionis, atau staf per divisi, terdapat teknologi yang digunakan itu ada monitor, keyboard, CPU, mouse, printer, telepon, dan mesin absensi. Yang kedua ada untuk di ruang fitness terdapat peralatan yaitu dumbbell, gym ball, sepeda statis, treadmill, dan pull up bar. Poin F yaitu prasarana umum. Untuk prasarana umum yang disediakan di dalam gedung atau lingkungan sekitar apartemen yaitu ada tempat ibadah, kolam berenang, fitness, taman rekreasi, meeting room, dan toilet umum.
Poin G yaitu fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang yang juga disediakan oleh Alsaf Apartemen tentunya sangat banyak dan memenuhi kebutuhan konsumen, diantaranya CCTV 24 jam, listrik dan air, wifi, dan area parkir. Untuk kendaraan, selama proyek pembangunan berlangsung, maka memerlukan bantuan khusus di bidang transportasi guna memperlancar jalannya proyek. Ada truk mixer, concert pump, kemudian juga diperlukan kendaraan pada umumnya yaitu seperti truk, mobil, dan penunjang lainnya. Poin I yaitu pelaksanaan pembangunan dan network diagram. Lama perencanaan pembangunan untuk Alsaf Apartemen diperkirakan selama 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Berikut schedule kegiatan pembangunan Alsaf Apartemen. Itu pada tabel 9 ini merupakan network diagram. Jenis kegiatannya yaitu yang pertama penyiapan lahan apartemen serta izin pengurusan, yang kedua ada mulai membangun apartemen dan pembangunan pendukung lainnya, yang ketiga pemasangan mesin dan peralatan lainnya, keempat penyediaan bahan baku, pembantu, tenaga kerja, dan lainnya, dan yang kelima ada proses finishing atau pengecatan serta lainnya, dan yang keenam pemeliharaan bangunan apartemen. Untuk periode pertama dari 0 pembangunan awal hingga bulan ke-12 yaitu penyiapan lahan serta izin kepengurusan dan juga dimulai membangun apartemen dan bangunan pendukung lainnya. Pada periode 2 bulan ke-13 hingga ke-18 yaitu masih dalam proses pembangunan apartemen dan bangunan pendukung lainnya, dan juga mulai memasang mesin dan peralatan lainnya serta penyediaan bahan baku, pembantu, tenaga kerja, dan penunjang lainnya, dan proses pemeliharaan juga dimulai pada tahapan ini. Lalu untuk periode ketiga yaitu bulan 19 hingga ke-24 masih dalam tahapan pemasangan mesin dan peralatan lainnya, penyediaan bahan baku, pembantu, tenaga kerja, dan juga masih dalam pemeliharaan apartemen. Pada periode keempat bulan ke-25 hingga ke-30 sudah masuk ke proses finishing atau pengecatan dan juga pemeliharaan. Nah, untuk poin J merupakan pengoperasian usaha. Untuk yang pertama yaitu ada proyeksi usaha. Target sewa kamar terpenuhi 80% tiap tahunnya, dan penjualan setidaknya ada 3 kamar dalam waktu 2 bulan. Dan kebutuhan listrik, yang kedua itu kebutuhan listrik dan perawatan fasilitas. Untuk listrik per unit kisarannya ada 1.300 watt untuk kamar per unit, dan jika 50 unit itu terisi maka sebesar 65.000 watt. Dan juga ada beberapa tambahan ruangan lainnya. Perawatan apartemen ini dilakukan oleh cleaning service. Masuk ke poin ketiga yaitu aspek hukum dan legalitas. Poin A yaitu bentuk badan hukum perusahaan. Legalitas usaha dalam pendirian Alsaf Apartemen dinaungi oleh PT Alsaf Corporation, di mana PT Alsaf Corporation diharapkan nanti memiliki cabang bisnis selain apartemen. Poin B yaitu nama usaha, visi dan misi, jumlah pemilik. Nama usaha yaitu Alsaf Apartemen. Kemudian visi dan misi yang dimiliki oleh Alsaf Apartemen. Yang pertama untuk visi, menjadi hunian yang aman dan nyaman bagi pemilik dan penghuni yang ramah lingkungan. Untuk misi, melayani penghuni dan pemilik dengan profesional, mengembangkan lingkungan hunian untuk meningkatkan nilai hunian di konsumen. Pemiliknya itu PT Alsaf Corporation. Poin C, izin yang diperlukan untuk usaha. Untuk izin yang diperlukan saat mendirikan apartemen, pertama ada NPWP, yang kedua ada KTP, yang ketiga ada surat izin peruntukan penggunaan tanah, keempat ada surat izin mendirikan bangunan, yang kelima ada surat izin site plan, yang keenam ada surat izin PL banjir, dan yang ketujuh ada surat izin AMDAL. Poin D, identitas pelaksana.
Identitas pelaksana yaitu yang pertama ada merupakan warga negara Indonesia, yang kedua menggunakan bank BCA, dan yang ketiga tidak pernah terlibat pidana dan bebas hukum. Poin keempat yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Poin A yaitu perencanaan dan struktur organisasi. Berikut struktur organisasi atau struktur badan pengelola dari Alsaf Apartemen, yaitu ada Onware, kemudian General Manager, kemudian keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia dan umum, dan juga ada staf-staf dari dari keuangan, ada staf keuangan dan collection, engineering, housekeeping, security, dan front office. Untuk perencanaan atau jumlah karyawan pada tahapan ini, agar suatu perusahaan atau organisasi berjalan lancar, maka dibutuhkan pekerja-pekerja yang mengorganisir kegiatan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan karyawan yang akan bekerja pada Alsaf Apartemen sebanyak 21 orang, di mana pembagiannya General Manager terdiri dari 1 orang, Kepala Keuangan terdiri 1 orang, Staf Keuangan terdiri dari 2 orang, Staf Collection terdiri dari 2 orang, Kepala Operasional terdiri dari 1 orang, Staf Engineering terdiri dari 2 orang, Staf Housekeeping atau Cleaning Service terdiri dari 4 orang, Kepala Pemasaran terdiri dari 1 orang, Staf Pemasaran terdiri dari 2 orang, Kepala SDM dan Umum terdiri dari 1 orang, Security 2 orang, dan Front Office atau Front Desk terdiri dari 2 orang. Maka dapat disimpulkan pegawai yang bekerja itu sebanyak 21. Poin B yaitu jabatan dan uraian tugas. Yang pertama ada General Manager, di mana General Manager bertugas untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan apartemen, serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam apartemen. Yang kedua ada Kepala Keuangan, itu manajer keuangan bertugas untuk bertanggung jawab membantu perencanaan apartemen dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai. Yang ketiga ada Kepala Operasional, bertanggung jawab penuh untuk pengoperasian apartemen tersebut. Yang keempat ada Kepala Pemasaran, bertugas mengatur pemasaran, iklan apartemen, serta mengelola hubungan antara apartemen dan pihak luar. Yang kelima ada Kepala SDM dan Umum, bertugas untuk mengatur dan mengawasi karyawan yang bekerja di apartemen. Lalu ada staf keuangan, yaitu bertugas wajib untuk mengetahui, mencatat, dan melaporkan segala kegiatan keuangan yang terjadi di perusahaan, mencakup seluruh dana yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada staf collection, untuk mengkolek atau mengumpulkan, menjemput, menagih angsuran para debitur. Lalu ada housekeeping, bertugas untuk merawat peralatan teknis, melakukan tindakan preventif dalam melindungi aset apartemen. Ada security, bertugas menjaga keamanan penghunian apartemen. Dan yang terakhir, front office, melayani pengunjung ataupun penghuni yang ada di apartemen. Berikut daftar gaji yang diberikan kepada pegawai apartemen dengan total 66.700.000. Nah, yang terakhir ada tahapan seleksi karyawan dari Alsaf Apartemen. Yang pertama ada seleksi berkas. Untuk seleksi berkas ini dilakukan ketika Alsaf Apartemen membuka lowongan kerja sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Berkas yang diseleksi terdiri dari surat lamaran dan pendukung lainnya. Selain itu, penunjang yang utama juga tingkat pendidikan sesuai spesifikasi posisi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada tes tertulis. Jika lulus tahapan seleksi berkas, maka diadakan tes tertulis terdiri dari tes potensi akademik dan tes psikotes sesuai dengan kebutuhan departemen. Jika lulus, lanjut ke tahapan interview. Guna tahapan wawancara ini mengetahui latar belakang dari calon karyawan, pendidikan calon karyawan, kekurangan dan kelebihan karyawan, serta lainnya. Informasi ini sangat berguna untuk penunjang calon karyawan yang bila mana sesuai dengan kebutuhan dari Alsaf Apartemen yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Dan yang terakhir ada tes kesehatan. Tes kesehatan calon karyawan ini jika sudah lulus pada tahapan interview, maka melampirkan surat
keterangan kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pelamar seperti tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Artinya, jika sudah melewati tahapan-tahapan seleksi tersebut, maka diharapkan setelahnya sumber daya manusia yang direkrut dapat memberikan keberhasilan bisnis untuk jangka panjang. Poin kelima yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama ada aspek sosial. Untuk kawasan pembangunan Alsaf Apartemen berada di Jalan Bypass, Koto Panjang Iko Koto, yang berarti merupakan lingkup atau area industri di Kota Padang, serta juga berdekatan dengan Universitas Baitur Rahmah. Oleh sebab itu, dipastikan kawasan ini sering ada pendatang baru, baik akan menetap selamanya, cukup lama, atau waktu sementara. Nah, untuk dampak positifnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Di sisi sosial, adanya pembangunan Alsaf Apartemen juga dapat membantu masyarakat sekitar sehingga dapat mempengaruhi gaya hidup atau sosial masyarakat. Lalu yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu pastinya akan ada mempengaruhi gaya hidup dan struktur sosial di lingkungan sekitar. Disebabkan penghuni apartemen mungkin berpendapatan ke atas, menengah ke atas, dan kemungkinan akan mempengaruhi lingkungan sosial di sekitar. Poin B yaitu aspek ekonomi. Adanya pembangunan Alsaf Apartemen akan mempengaruhi aspek ekonomi sehingga akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Berikut dampak yang mempengaruhinya. Yang pertama ada dampak positif yaitu pembukaan lapangan kerja dalam bidang baru. Mengingat juga bahwa kawasan di sekitar Alsaf Apartemen merupakan industri ataupun perusahaan yang berdiri. Namun, adanya Alsaf Apartemen menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berbeda bidang dari industri lainnya. Adanya Alsaf Apartemen akan juga memberikan pendapatan bagi Kota Padang dan masuk ke dana APBD. Lalu yang kedua ada pendapatan pajak bagi daerah dan negara. Pembangunan apartemen ini juga memberikan pendapatan bagi daerah dan negara. Untuk sewa apartemen sendiri akan menjadi objek pajak PPh 4 ayat 2, lalu jika membeli apartemen akan dikenakan juga PPN dan lain-lainnya. Juga dikenakan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang akan masuk ke pajak daerah. Yang ketiga, dampak positif pada aspek ekonomi adalah adanya bisnis baru di sekitar apartemen. Bisnis baru di sekitar apartemen ini diharapkan bisa juga hadir untuk mengimbangi adanya Alsaf Apartemen, sehingga terjadinya kesetaraan dalam bisnis di lingkungan sekitar yang juga dipengaruhi gaya dan status sosial di sekitar. Untuk dampak negatif dari aspek ekonomi yaitu pengaruh ke lahan, di mana adanya Alsaf Apartemen yang dibangun akan dapat mempengaruhi harga lahan di sekitar pembangunan Alsaf Apartemen yang kemungkinan juga akan naik. Karena apartemen dibangun di kawasan kisaran industri dan juga dekat dengan jalan raya, sehingga kemungkinan akan ada bisnis sejenis atau di bidang F&B dan juga mungkin kawasan akan bertambah ramai. Yang terakhir ada aspek lingkungan. Alsaf Apartemen akan berdiri sebagai apartemen ramah lingkungan dan apartemen akan dikelilingi oleh pohon-pohon sehingga terciptanya lingkungan yang alami. Alsaf Apartemen juga memiliki sertifikat terkait dampak lingkungan yaitu AMDAL sehingga menjamin pembangunan yang aman. Namun dalam pembangunan Alsaf Apartemen ini pasti ada dampak negatif saat menjalankan proyeknya, yaitu untuk tanah sendiri. Dampak negatif pada tanah yaitu tanah akan menjadi gersang dan tandus saat pembangunan proyek berlangsung. Hal ini, Alsaf Apartemen akan merencanakan penanaman pohon-pohon untuk melakukan penghijauan di sekitar Alsaf Apartemen sehingga dapat mengatasi gersang dan tandus akibat pembangunan. Yang kedua, dampak negatifnya pada air. Saat pembangunan, air di sekitar lingkungan Alsaf Apartemen juga akan terkena dampaknya. Kemungkinan akan berubah warna, rasa, dan lain-lain. Namun, Alsaf Apartemen memiliki solusi terkait hal ini yaitu memasang filter atau saringan air sehingga air yang diperoleh sudah bersih dan sehat. Lalu sisa limbah dan pembuangan dibuat saluran khusus sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga itu dampak negatif pada udara. Akibat pembangunan lingkungan sekitar Alsaf Apartemen pasti akan menjadi berdebu,
lalu menimbulkan suara bising. Hal ini bisa diatasi dengan memasang filter udara untuk menghindari dari polusi ataupun debu. Dan yang terakhir yaitu manusia. Rawannya kecelakaan dalam pekerjaan ataupun menimbulkan penyakit akibat dari polusi seperti air. Sekitar apartemen juga asap apartemen mencoba mengatasinya untuk menghindari sedini mungkin hal ini bisa terjadi. Misalnya memberikan perlengkapan pengaman seperti baju kerja, menyediakan fasilitas kesehatan dan sebagainya kepada pekerja apartemen. Selain itu, untuk karyawan yang bekerja di apartemen, nantinya asap apartemen bertanggung jawab memenuhi kebutuhan karyawan demi kenyamanan bekerja, lalu menyediakan asuransi dan lain-lainnya. Baik. Sekian dari presentasi saya mengenai studi kelayakan bisnis apartemen, yaitu dengan produk nama Alsaf Apartemen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.